Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sri Anissa Puspitasari. Pada video kali ini, saya akan memaparkan argumentasi kritis, yaitu tugas dari Filosofi Pendidikan Nasional, topik 1, Eksplorasi Konsep Perjalanan Pendidikan Nasional dari Perspektif Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional yang memiliki peran dalam mentransformasikan pendidikan dari masa kolonial Belanda menuju kemerdekaan. Bagaimana pendidikan pada saat zaman kolonial Belanda? Berdasarkan pidato Ki Hajar Dewantara, pada masa kolonial, pendidikan di Indonesia dikuasai oleh kepentingan kolonial Belanda, di mana tujuannya bukan untuk mengembangkan potensi intelektual atau kreatif, tetapi untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap dan patuh. Sistem pendidikan pada saat itu bersifat elitis dan juga eksklusif atau hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat. Setelah kemerdekaan, pendidikan Indonesia masih dalam keadaan sulit, namun filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap menjadi landasan penting dalam pengembangan pendidikan nasional. Bagaimanakah perjalanan atau transformasi pendidikan nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara? Tekad Ki Hajar Dewantara untuk memberikan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan intelektual, namun mengajarkan tentang pendidikan yang kultural atau berkarakter. Pendekatan pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya menjadikan manusia mampu menguasai sesuatu, tetapi juga manusia susila yang cakap serta menghasilkan warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab kepada kesejahteraan. Tekad beliau meluaskan semangat pendidikan kepada generasi muda sebagai syarat untuk membebaskan dari penjajahan. Pendidikan nasional atau pendidikan yang mendasarkan kebudayaan nasional dapat menghindarkan dari kebodohan. Terciptanya Taman Siswa pada tahun 1922 merupakan bukti perjalanan pendidikan nasional yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Isi rencana pembelajaran Taman Siswa menunjukkan sifat kultural nasional, di mana tiap-tiap mata pelajaran diberikan sebagai bagian dari peradaban bangsa dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dua pandangan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Tripusat Pendidikan dan juga Sistem AMO. Tripusat pendidikan memiliki pengaruh edukatif dalam pembentukan kepribadian peserta didik yang mengatakan bahwa pendidikan yang diterima oleh peserta didik terjadi dalam 3 ruang lingkup, yakni lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Tripusat pendidikan tersebut akan melahirkan calon pemimpin bangsa yang berkarakter ing ngarsa sungtulada, di muka memberi contoh, ing madya mangun karsa, di tengah membangun cita-cita, dan tuturi handayani, mengikuti dan mendukungnya. Sistem Among, menurut cara berlakunya, disebut sistem tuturi handayani yang artinya mengikuti dan mendukungnya. Sistem Among ini mengemukakan 2 dasar. Yang pertama, kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin hingga dapat hidup merdeka atau dapat berdiri sendiri. Yang kedua, kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan dari perspektif Ki Hajar Dewantara merupakan bentuk meluaskan semangat pendidikan kepada generasi muda sehingga pendidikan dapat menjadi sarana untuk membebaskan bangsa.
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. Dalam pendidikan kita saat ini, kurikulum merdeka yang menekankan pada pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan dan potensi individual siswa, serta memberikan ruang bagi kreativitas dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, dalam kurikulum merdeka menekankan pendidikan karakter profil pelajar Pancasila. Pendidikan karakter sangat berperan penting dalam mempertahankan pendidikan nasional di tengah arus perkembangan zaman pada saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.